Halo, selamat datang di channel Razaka Trader. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Di sini saya akan membahas tentang materi kemarin ya. Kemarin itu kita membahas materi tentang membaca arah market dengan metode yang gak ribet-ribet, yang gak pakai indikator, yang gak pakai cara hono ini, segala macem ya, yang bikin kita pusing aja. Nah, di sini saya akan lebih membuka mata para trader bahwasanya kita harus menyadari dalam trading forex itu hanya satu ya, yaitu probabilitas. Jadi buat teman-teman yang masih mencari-cari metode, yang masih gonta-ganti metode, stop ya. Itu nggak akan ada gunanya ya. Itu kan bikin capek aja. Jadi stop cari-cari metode, cari-cari strategi, karena ya kalau kita sudah berpegang pada prinsip daripada trading forex ini, bahwa semua itu tentang probabilitas, ya maka kita akan mencari metode yang tersimpel, termudah ya, dengan catatan menghasilkan profit. Karena itu yang kita mau ya. Di sini langsung kita bahas aja ya. Metode yang saya pakai itu menggunakan dua candlestick yang berjajar. Nah, di sini akan saya simulasikan sedikit ya. Jadi, contoh dari sini ya. Kita tidak peduli warna candlestick, kita tidak peduli bentuk candlestick karena kita tidak membaca dengan pola, kita tidak membaca dengan formasi-formasi candlestick. Kita hanya membaca dengan candlestick. Dua candlestick ya. Satu candlestick ini untuk menentukan support resist, dua candlestick untuk menentukan arah pasar. Nah, satu candlestick ini kita membaca support resist itu dari mana? Dari harga tertinggi satu candlestick ini adalah resist, dan yang di bawah ini adalah support ya. Ini menentukan support resist hanya dengan satu candlestick ya. Untuk menentukan arahnya kita butuh dua candlestick ya, agar arah itu lebih valid ya. Sebetulnya menentukan arah dengan satu candlestick itu sudah cukup ya, tetapi sangat cocok untuk di time frame yang besar. Oke. Jadi menentukan support resist dan arah menggunakan satu candlestick itu bisa, sangat bisa. Tetapi dengan catatan sangat worth it ya, sangat cocok di time frame yang besar. Karena ketika di time frame kecil kita menentukan support resist di time frame kecil ya, itu hasilnya akan apa ya? Karena apa ya? Di time frame kecil itu sangat kompleks ya, sangat kompleks. Support resistnya ya, lalu pergerakan harganya, apalagi ketika ada news besar, candlesticknya itu bukan main ya. Naiknya bisa tembus ke langit ketujuh mungkin ya, turunnya juga sampai ke dasar laut. Nah, jadi sangat berisiko kalau kita menggunakan strategi ini di time frame yang kecil. Nah, saran saya menggunakan time frame yang besar untuk menggunakan metode ini, karena sangat worth it ya, sangat worth it, dan juga nggak rumit ya. Kita itu trading jangan dibikin rumit ya. Hidup itu jangan dibikin rumit, begitu juga trading. Trading itu jangan rumit-rumit, oke. Nah, lanjut ya. Untuk menentukan arah itu kita menggunakan dua candlestick yang sejajar. Oke. Contoh di sini ya. Candlestick ini sejajar dengan sebelahnya, atau candlestick bullish buyer berjajar dengan candlestick bearish ya, atau seller. Nah, menentukannya dengan cara kita melihat harga tertinggi dari candlestick pertama. Candlestick pertama yang mana? Karena kita mengambil contoh dari candlestick yang ini, maka yang pertama tertinggi adalah di sini ya. Pucuk shadow ini adalah harga tertinggi pertama.
Yang kedua, kita mengambil indikasi dari harga tertinggi di candlestick kedua, ya. Artinya bisa di sini, di ujung candlestick. Oke. Ini resist ya. Kita sudah menemukan dua resisten di sini dan di sini. Nah, selanjutnya menentukan support dengan dua candlestick. Di candlestick pertama, yaitu dengan menarik ke bawah sini ya. Titik terendah ini support. Ini adalah support pertama dari candlestick pertama. Dan juga seterusnya support kedua dari candlestick kedua. Di sini adalah support. Nah, menentukan arahnya seperti apa? Sangat simpel. Yang pertama, teman-teman bisa lihat ya secara gamblang. Titik terendah di awal periode ada di sini ya, di harga 1.0852. Lalu di support kedua berpindah di atasnya menjadi 1.0886. Nah, artinya sudah naik sekian pips ya dari harga sebelumnya. Nah, lalu resist pun sama. Dari awal candlestick ya, dari harga di 1.1000, lalu naik resistennya di harga 1.1032. Nah, artinya resist naik sekian pips ke atas. Nah, indikasi sudah kita dapatkan ya. Apa indikasinya? Indikasinya adalah kenaikan. Resist dari sini ke sini, artinya naik ya. Support dari harga ini berpindah ke atas ini artinya juga naik. Artinya supportnya naik, resistennya naik. Nah, artinya harga sedang kuat naik. Oke, itu poinnya. Nah, lalu kita harus nunggu konfirmasinya. Dari mana konfirmasinya? Konfirmasi itu kita bisa mengambil dari resisten tertinggi dan juga support terendah. Ya. Dari dua candlestick ini, resisten tertingginya yang mana? Yang ini, ya. Lalu support terendahnya yang mana? Pasti di sini. Nah, artinya dari dua candlestick ini kita mencari konfirmasi itu dari harga support terendah dan juga resisten teratas. Nah, catatan ya. Ini bisa dicatat ya agar tidak lupa. Ketika harganya itu berpindah ya, ini adalah dua informasi ya. Ketika harganya berpindah ke sini, nah kita tunggu ya, jangan dulu entry. Jangan dulu entry. Ini poinnya. Kita harus menunggu konfirmasinya dulu. Konfirmasinya seperti apa? Ada dua konfirmasi. Yang pertama, apakah harganya menembus resisten tertingginya atau support terendahnya. Nah, di antara kedua ini ya, mana yang lebih dulu terjemput? Ya. Nah, bisa dipahami ya. Dari dua candlestick ini, mana yang lebih terjemput? Ke atas dulu atau ke bawah dulu? Kena resisten dulu atau supportnya duluan? Nah, di sini terkonfirmasi support duluan yang tertembus ya, artinya harga ke bawah ya. Tapi ya, dari informasi ini ke atas ya. Support ke atas, resist ke atas, informasinya ke atas. Kenapa konfirmasinya ke bawah? Ya, itu. Ini poin yang akan saya jabarkan ya. Candlestick itu ya, candlestick itu punya harganya sendiri. Ya. Kita jangan berasumsi, oh ini udah di titik terendah, harusnya ke atas. Enggak gitu ya. Candlestick itu punya nyawanya sendiri. Ya. Kita itu tugasnya hanya mengikuti. Kita sebagai retail trader hanya mengikuti. Nah, jadi perkara mau dikonfirmasi atau tidaknya itu terserah pada candlesticknya. Kita hanya mengikuti. Nah,
harga di sini di atas ke atas ya. Indikasinya ke atas. Mengapa konfirmasinya ke bawah? Nah, padahal dari indikasi itu kita mengetahui bahwa arahnya akan ke atas. Nah, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan cara entry-nya ya. Entry itu kita menggunakan buy stop dan juga sell stop ya. Jadi saya nggak instant execution atau langsung eksekusi, enggak ya. Saya selalu menggunakan pending order untuk melakukan transaksi. Nah, yang saya lakukan ketika melihat formasi candle ini ya, dua candlestick ini bertemu, saya akan buy stop di sini. Ya. Ketika harganya lewat ya, lewat dari dua candlestick ini, saya akan buy stop di sini. Nah, alasan pertama yang mendasari saya untuk entry buy stop di situ adalah arahnya ke atas. Secara arah ke atas dan probabilitas untuk uptrend itu lebih besar daripada downtrend. Nah, tetapi itu semua tidak berlaku ketika market ya atau big player ya udah turun tangan ya, kita udah nggak bisa apa-apa ya. Yang kita lakukan hanya mengikuti. Maka ya kita ketika buy stop di sini tidak terjemput, ya artinya kita kan gagal entry. Kita nggak open posisi. Nah, lalu apakah kita bisa entry di sini atau kita menunggu daripada konfirmasinya? Kita menunggu untuk turun dulu atau naik dulu, ya? Boleh, boleh saja begitu. Jadi kita bisa aja entry. Saya menunggu nanti deh kalau udah nembus mau ke atas atau ke bawah, ya bisa. Tapi apa? Sangat bertolak belakang dengan indikasi, ya. Kalau kita entry di sini sell, ini sangat bertolak belakang dengan indikasi pertama. Indikasi pertama dari dua candlestick ini informasinya naik. Lalu karena konfirmasinya turun, kita entry sell. Nah, artinya dua sifat yang berbeda ya. Konfirmasi mengatakan sell, indikasi mengatakan naik. Nah, indikasi mengatakan naik, konfirmasi mengatakan seller. Nah, secara probabilitas ya, saya lebih memilih indikasi daripada konfirmasinya, ya. Mengapa saya memilih indikasi daripada konfirmasi? Karena indikasi itu jauh lebih kuat daripada konfirmasi. Karena konfirmasi itu bisa saja itu hanya rejection ya, itu hanya rejeksi atau area-area seperti konsolidasi aja, terus dia akan melanjutkan untuk kenaikannya. Nah, tetapi dengan saya menggunakan konfirmasi untuk uptrend, saya mendapat dua konfirmasi. Indikasi naik ke atas, andaikan harganya naik mengkonfirmasi ke atas, artinya saya mendapatkan dua informasi. Ya. Indikasinya uptrend, konfirmasinya uptrend. Nah, secara probabilitas akan jauh lebih tinggi. Nah, bisa dipahami ya? Sangat simpel sekali. Nah, dan strategi ini ya, buat teman-teman yang mungkin masih kurang paham ya, bisa scroll ya, lihat video saya sebelumnya, pengaplikasiannya bagaimana ya, SL-nya, stop loss-nya ya. Nah, ini sangat-sangat apa ya, nggak perlu ribet lah ya, nggak perlu ribet-ribet, nggak perlu indikator sana sini, nggak perlu ya. Cukup hanya dengan menggunakan satu candlestick itu kita sudah cukup ya. Nah, dan sangat cocok di time frame yang besar. Kalau tidak percaya ya, teman-teman bisa backtest saja di monthly deh ya. Walaupun mungkin jarang orang trading dengan time frame monthly, bulanan. Nah, tapi kalau kita tarik secara garis besar ya, di time frame monthly ini ada periode
periode ya. Jadi dari periode ini ke sini ini adalah 1 tahun ya. Dari periode ini ke sini pun 1 tahun. Artinya ini selama 2 tahun. Chartnya seperti ini. Nah, coba kalau kita terapkan dengan metode RDA strategi ya. Silakan kalian backtest sendiri dari sini ya. Informasinya kemana, konfirmasinya kemana. Lalu keduanya juga informasi kemana ya. Konfirmasinya kemana. Terus catat semua ya. Artinya kita sedang membacktest. Kita catat semuanya ya. Profitnya berapa ya, selama 1 tahun ini profitnya berapa, lossnya berapa. Nah, nanti di situ akan kelihatan. Oh, ternyata kalau saya selama 1 tahun menggunakan metode ini, saya akan profit sekian. Nah, ini cocok banget buat investor ya, yang investasinya jangka panjang. Nah, untuk trader bisa, tetapi dengan catatan jangan menggunakannya di time frame yang kecil ya, karena rawan banget market yang konsolidasi, yang cuma naik turun di situ-situ aja, terus rawan gocekan juga ya, seperti news dan banyak ya. Tapi kalau di time frame besar itu dia sangat stabil. Oke, sekian dari saya ya, materi membaca arah market di video kali ini. Dan selanjutnya kita akan membahas detail juga ya tentang metode ini, karena memang metode ini mungkin jarang banget ya ditemukan di channel-channel lain ya, kecuali di channel Rasaka Trader. Oke, stay tune. Oke, next video kita akan mengupas tuntas tentang metode perdagangan forex dan juga mengupas tuntas mekanisme perdagangan investasi aset digital. Tentunya bersama saya di Rasaka Trader. Terima kasih sudah menonton. Stay tune.